Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kali ini perkenalkan kami dahulu. Nama saya Junaid Lahija. Saya Muhammad Fatir Ahmad. Saya Sati. Saya Blansyah Pamit Syedani. Saya Haikal. Baik, kali ini kami akan mendengarkan argumentasi terkait putusan MK. Apakah dia sebagai penjaga konstitusi atau lebih mengubah arah kebijakan? Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu sendiri bahwa kali ini kita akan membahas terkait putusan MK. Apakah dia sebagai pelindung konstitusi atau lebih pengubah arah kebijakan? Nah, kita bisa mengambil contoh pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tentang perubahan atas syarat minimal usia calon presiden ataupun wakil presiden. Nah, seperti yang kita tahu sendiri bahwa pada putusan MK kali ini mengubah persyaratan menjadi lebih luas, yang dimana awalnya hanya bisa berusia pada 40 tahun, namun diperluas lagi, yang dimana jika seseorang di bawah berusia 40 tahun pernah menjadi kepala daerah, maka dia bisa mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. Nah, pada putusan ini beberapa kali memunculkan argumentasi di sisi yang positif, bahwa argumentasi ini mengatakan kalau terkait batas usia pencalonan ini membuka ruang yang lebih luas untuk para pemuda naik sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, di sisi argumentasi negatifnya menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan MK ini hanya menguntungkan beberapa segelintir pihak. Bahkan pada pemilu tahun 2024 kemarin, itu ada menguntungkan salah satu pihak yang tidak bisa kita sebutkan namanya, kawan-kawan. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, bahwa kadang-kalanya putusan MK juga dapat mengubah arah kebijakan yang dimana dapat menguntungkan suatu kelompok tertentu, kawan-kawan. Tidak hanya sebagai pelindung konstitusi, tapi dia juga bisa mengubah arah kebijakan, kawan-kawan. Oke, baik, saya akan melanjutkan terkait putusan MK nomor 90 PUU nomor 21 dan tahunnya itu 2023. Putusan ini sangat fenomenal karena mengubah syarat usia calon presiden dan wapres yang diatur dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. MK sebagai positif legislator yang melampaui kemampuan argumen, melampaui kewenangan argumen ini menandakan MK telah melangkau terlalu jauh dari fungsinya yang seharusnya sebagai negatif legislator. Hanya membatalkan norma yang inkonstitusional. Pelanggaran open legal policy secara tradisional masalah usia jabatan adalah
kebijakan hukum terbuka open legal policy, yang merupakan ranah pembentukan undang-undang DPR dan Presiden. Kritikus berpendapat bahwa dengan menambahkan frasa pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, MK telah membuat aturan baru, bukan hanya sekadar menjadi atau sekadar menguji konstitusionalitas. Ketidakkonsistenan putusan ini merupakan putusan sebelumnya yang dimana dengan isu serupa, yaitu misalnya syarat usia pemimpin KPK atau perangkat desa seringkali ditolak MK dengan alasan itu adalah kewenangan DPR. Inkonsistensi ini dianggap mencederai kepastian hukum atau legal certainty. Oke, masalah etika dan prosedur, argumen ini juga diperkuat dengan adanya putusan MK, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK, yang menyatakan adanya pelanggaran kode etik berat oleh ketua saat ini, yang memberikan kesan bahwa proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis. MK sebagai penjamin hak konstitusi atau constitutional complaint, argumen ini melihat dari sisi perlindungan hak individu, yang dimana adaptasi hukum terhadap kebutuhan zaman, perlindungan hak generasi muda. MK yang membatasi usia minimal 40 secara kaku tanpa pengecualian bagi mereka yang berpengalaman di pemerintahan dalam bentuk diskriminasi. Putusan ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi warga negara yang sudah teruji secara elektoral untuk maju ke tingkat nasional. Menjaga konstitusi. Seperti yang kita tahu, konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi suatu negara yang mengatur prinsip-prinsip organisasi pemerintah, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Dan juga konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, menjamin hak asasi manusia, serta mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dan dengan adanya hal ini, untuk menjaga konstitusi, kita membutuhkan yang pertama, penguatan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gerbang. Dan juga pendidikan konstitusi di sekolah dan masyarakat untuk ciptakan kesadaran yang kolektif. Dan transparansi revisi. Setiap usulan harus debat publik, bukan lobby gelap. Jadi harus adanya transparansi. Dan yang terakhir, menjaga konstitusi bukan konspiratisme buta, tapi investasi masa depan. Ia adalah perisai rakyat dari ambisi penguasa, tanpa itu demokrasi hanyalah ilusi. Memang rivalitas bola tuh harusnya yang tuan rumah jangan dijauh, nggak boleh. Menjaga konstitusi ialah menjaga kedaulatan rakyat. Konstitusi merupakan perwujudan tinggi kehendakan rakyat, yaitu the supreme expression of the people. Dalam negara demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan dibingkai dan dibatasi oleh konstitusi. Oleh karena itu, menjaga konstitusi berarti menjaga agar kekuasaan negara tetap berjalan sesuai mandat rakyat dan berdasarkan kepentingan politik saat. Tanpa penjagaan konstitusi, kedaulatan rakyat mudah dibajak oleh penguasa melalui produk hukum yang tanpa hak secara formal tetapi substansinya mencederai demokrasi. Jadi, konstitusi tanpa penjaga hanyalah menjadi teks normatif. Secara teoritis, konstitusi adalah the supreme of law of the land. Tetapi dalam praktik, supremasi tersebut tidak otomatis berlaku. Konstitusi membutuhkan penjaga agar norma-norma dasar tidak dilanggar oleh pembentuk undang-undang maupun penyelenggaraan negara. Menjaga konstitusi ialah membatasi kekuasaan atau bisa disebut checks and balance. Tendensi utama konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan cenderung menimbang bila tidak dikontrol. Menjaga konstitusi itu berarti kita harus mencegah tirani mayoritas di parlemen atau mencegah abuse of power oleh eksekutif. Tanpa penjagaan konstitusi, negara hukum akan bergeser menjadi negara kekuasaan. Kesimpulan argumentasi saya adalah
agar menjaga konstitusi itu bukan sekedar mempertahankan teks hukum, melainkan menjaga nilai keadilan, batasi kekuasaan, melindungi hak warga negara, dan memastikan demokrasi. Tanpa penjagaan konstitusi, negara hukum kehilangan makna dan demokrasi kehilangan substansi. Terima kasih. Nah, jadi dari semua kawan-kawan yang saya penjelasan dari kawan-kawan saya, mungkin di sini saya akan memberikan kesimpulan terhadap apa dan penjelasan dari kawan-kawan semuanya. Nah, jadi MK bukan sekadar lembaga kehakiman, melainkan benteng terakhir supremasi konstitusi yang mencegah kekuasaan legislatif dan eksekutif menyimpang dari prinsip dasar negara. Tanpa MK, undang-undang bisa jadi alat pemaksaan kepentingan elit seperti yang terjadi sebelum reformasi. Contohnya, putusan MK yang membatalkan pasal-pasal kontroversial dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja dan UU KPK menunjukkan kemampuan untuk menegakkan hak rakyat dan mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai konstitusi. Selain itu, MK juga berperan sebagai pengawal demokrasi dengan menyelesaikan sengketa pemilu dan memastikan proses politik berjalan sesuai dengan aturan dan tidak tergeser oleh kekerasan ataupun manipulasi. Nah, jadi kesimpulan dari seluruhannya adalah MK memiliki peran krusial bagi kelangsungan negara hukum dan demokrasi Indonesia. Namun, untuk tetap menjadi institusi yang dipercaya, MK harus segera memperbaiki sistem hukum, acara yang lebih transparansi, memastikan proses rekrutmen dan pengawasan hakim bebas dan intervensi politik, serta menjaga konstitusi dalam putusan. Jika tidak, MK berisiko menjadi alat legitimasi kekuasaan yang justru merusak fondasi konstitusi yang ia harusnya jaga. Begitu. Nah, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.